Shalom, perkenalkan nama saya Ricky Menghitung dengan NIM 30 20 21 84 36. Di sini saya akan melaksanakan praktek berkhotbah untuk memenuhi salah satu mata kuliah saya mata kuliah homiletika. Saya akan melaksanakan praktek berkhotbah seperti yang saya laksanakan pada saat ini. Untuk tidak membuang-buang waktu, saya akan membaca dan merenungkan sebagian kecil daripada firman Tuhan yang telah saya pilih dari kitab Efesus pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala, orang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang telah saya baca, dan dari pembacaan saya ini saya memberikan satu topik renungan, yaitu hidup di dalam kasih. Hidup dalam kasih. Di ayat yang kedua, di situ dikatakan bahwa hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan, perlu kita ketahui bahwa di dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang Kristen, yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita ialah menjalin kasih terhadap sesama kita. Dan ini adalah perintah dari Tuhan kepada kita, anak-anaknya, bagaimana kita melaksanakan kasih kepada saudara-saudara kita. Nah, hidup dalam kasih artinya ini adalah mandat yang diberikan kita sebagai anak Kristus. Tugas ini atau mandat ini yang diberikan Tuhan kepada kita ini, kita menerapkan melalui perbuatan-perbuatan kita kepada orang lain. Rasul Paulus menekankan dalam perikop ini bahwa kita adalah anak-anak Allah, sehingga kita harus meniru kehidupan seperti Allah, sehingga kita dalam menjalani kehidupan kita meneladani dari sosok Kristus yang maha kasih terhadap kita. Ada pepatah yang mengatakan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, ini menunjuk kepada satu kesamaan atau kedekatan antara pohon dan buahnya, antara anak dan bapaknya. Tidak malukah kita sebagai anak-anak Allah jika perilaku kita dalam menjalani kehidupan kita tidak mencerminkan sebagaimana sikap sebagai anak-anak Allah. Tetapi Tuhan menghendaki kita dalam menjalani kehidupan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam menjalani kehidupan kita. Kita harus meneladani sikap dari Allah, yaitu hidup dengan menjalin kasih terhadap sesama kita.
sebagaimana Yesus Kristus telah mengasihi kita dan yang telah menyerahkan dirinya untuk kita. Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk hidup di dalam kasih, sebab kasih yang sesungguhnya berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi ia, setiap orang yang uh, setiap orang yang tidak mengasihi ia tidak mengenal Allah. Sebab itu kasih yang sesungguhnya berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan yang mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah sendiri adalah kasih. Mengasihi haruslah menjadi gaya hidup sebagai anak-anak Allah. Sifat lama yang mementingkan diri sendiri atau egois, kita harus menjauhkan dari kehidupan kita ketika kita hidup di dalam Allah. Orang lain harus benar-benar, atau kita sebagai anak Kristus harus benar-benar meninggalkan kehidupan yang lama dan menjalani hidup sebagai anak-anak Kristus yang hidup dalam Kristus harus menerapkan kasih terhadap sesama kita. Saudara-saudara yang sama dikasih dalam Tuhan, perlu kita ingat bahwa kekristenan tanpa kasih adalah sia-sia, sebab sama dengan sebuah gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Allah karena kasihnya rela memberikan putranya Yesus Kristus kepada kita, maka kita harus mengasihi karena kita adalah umat tebusan Allah. Yesus yang telah mati, yang telah membayar harga yang melalui pengorbanannya di atas kayu salib, maka kita sebagai anak-anak Allah harus membayar harga itu dengan mengasihi sesama kita atau mengasihi musuh-musuh kita. Mengasihi adalah perintah Tuhan. Jadi sebagai anak Tuhan, kita harus melakukan kasih, mengasihi sesama kita dalam menjalani kehidupan kita. Lakukanlah kasih dalam hidupmu, berusahalah, maka Tuhan akan selalu menyertaimu dalam menjalani kehidupanmu. Amin atas firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi pedoman dan menjadi pedoman bagi kita dalam menjalani kehidupan kita, dan Tuhan senantiasa menguatkan kita untuk menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kita. Amin dan shalom.